Salam Swastiastu, anak-anak ibu di rumah, kelas 11 akuntansi. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi. Nah, kali ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang pencatatan utang penghasilan atau penghasilan diterima di muka, unearned revenue ya. Nah, jadi ini adalah materi kelanjutan kita yang pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari pencatatan utang yang secara umum. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi ini di pertemuan kali ini. Nah, jadi apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pertama, kita akan bahas dulu pengertiannya, lalu contoh 1, contoh 2, dan jurnal yang dibuat. Pencatatan utang penghasilan atau penghasilan dibayar di muka. Apa sih itu ya? Nah, itu adalah pendapatan yang belum menjadi hak tetapi uangnya sudah diterima. Artinya kita belum menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi uangnya sudah kita terima terlebih dahulu. Nah, itu namanya pencatatan utang penghasilan atau penghasilan diterima di muka. Nah, untuk lebih memperjelas, ini ada contoh ya. Viva.io adalah sebuah guide penyediaan jasa penyelenggaraan kegiatan berbagai acara atau event pada tanggal 25 Juni 2017. Menerima order tenda pernikahan dan perlengkapannya sebesar 25 juta yang akan dipakai pada tanggal 10 Juli 2017. Untuk transaksi tersebut, perusahaan menerima uang muka pemesanan sebesar 10 juta dari kliennya. Nah, seperti apa jurnal yang akan dibuat? Nah, jadi pencatatannya pertama itu di tanggal 25. Ya, tadi pada soal kita menerima ya, di tanggal 25 itu menerima orderan. Jumlah orderannya adalah 25 juta. Nah, tetapi kita baru menerima uang sejumlah 10 juta. Nah, seperti apa jurnalnya? Maka saat tanggal 25 Juni ketika kita menerima uangnya, kas akan bertambah ditaruh di debit, pendapatan diterima di muka bertambah ditaruh di kredit sebesar 10 juta. Karena pada tanggal 25 kita sudah menerima uang sebesar 10 juta. Jadi ini untuk pencatatan penerimaan uang muka pesanan. Nah, pada tanggal 10, jadi pada saat tanggal 10 seperti apa jurnalnya? Nah, tanggal 10 kita akan menerima sisa uangnya ya. Jadi total tadi kan 25 juta. Nah, karena di tanggal 25 kita sudah menerima 10 juta, maka kas yang akan kita terima sisanya adalah 15 juta. Jadi kas ditaruh di debit sebesar 15 juta. Pendapatan diterima di muka tadi kita nolkan. Jadi kita kurangkan ya. Taruh dia di debit. Pendapatan diterima di muka di debit sebesar 10 juta. Nah, karena itu sudah kita lakukan pencatatan penerimaan pendapatan usahanya, maka pendapatan usaha akan bertambah sebesar 25 juta di kredit. Nah, mudah bukan ya? Oke, kita lanjut lagi. Di contoh yang kedua, Viva Rice Mill adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penggilingan padi dan pendistribusian berbagai jenis beras. Pada tanggal 10 Juni 2017 menerima pesanan beras dari pelanggannya sebanyak 2000 kg beras atau dengan harga satuan 8.000 per kilonya. PPN 10% yang akan dikirim pada tanggal 20 Juni 2017. Untuk pesanan ini diterima uang muka sebanyak 4 juta. Nah, jadi pada tanggal 10 Juni kita sudah menerima uang muka sebesar 4 juta. Oke, kita lihat seperti apa ya jurnal yang dibuat. Nah, di tanggal 10 karena kita sudah menerima uang muka, maka kas akan bertambah ditaruh di debit sebesar 4 juta. Uang muka penjualan di kredit ya
bertambah sebesar 4 juta. Nah, pada saat mengirim barangnya di tanggal 20, nah jadi penjualan itu totalnya adalah 16 juta. Dapat dari mana 16 juta? Kita lihat kembali di soal. 2000 kg dikali dengan 8000 dan ada PPN 10%. Jadi 2000 dikali 8000 itu sama dengan 16 juta. Nah, jadi penjualannya itu bertambah 16 juta, PPN-nya adalah 10% dikali 16 juta, yaitu 1.600.000. Ya, penjualan bertambah ditaruh di kredit 16 juta, pay out-nya PPN keluaran bertambah taruh di kredit 1.600.000. Karena sebelumnya kita sudah menerima uang muka 4 juta, berarti sisa uang atau kas yang kita terima adalah sisanya itu yaitu 13.600.000. Ya, uang muka penjualannya kita taruh di debit sebesar 4 juta, maka sisa kasnya itu yang kita terima adalah 13.600.000, yaitu 17.600.000 dikurangi dengan uang mukanya 4 juta. Jadi kas bertambah di debit 13.600.000. Paham ya anak-anak ya? Nah, tadi contoh 1 itu adalah contoh untuk jenis usaha jasa, dan contoh 2 ini adalah untuk yang usaha dagang. Nah, sekian dulu ya pertemuan kita hari ini, yaitu tentang pencatatan penghasilan diterima di muka. Nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om. Ingat, tetap selalu jaga kesehatan. Salam sehat dan salam semangat untuk anak-anak ibu semua di rumah. Terima kasih.